Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang akan menjadi renungan khotbah pada minggu ini diambil dari Lukas pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dengan judul perikop dosa dan penderitaan, perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Pada waktu itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea, yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan persembahan korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Suatu ketika terjadilah perdebatan di antara 6 anak yang memiliki tanaman. Anak yang pertama memiliki pohon, anak yang kedua memiliki perdu, anak yang ketiga memiliki bunga, anak yang keempat memiliki sayur, anak yang kelima memiliki tanaman obat, dan anak yang keenam memiliki rumput. Perdebatan mereka adalah membuktikan siapa di antara mereka yang terhebat. Anak yang pertama berkata bahwa tanaman dan tumbuhannya lah yang paling terbaik dan hebat, dikarenakan dapat menghasilkan berbagai banyak buah seperti apel, begitu juga semua buah-buahan pepohonan sawit yang dapat menghasilkan banyak uang. Anak yang kedua berkata bahwa tanaman semak atau perdu tidaklah sulit untuk dirawat, dikarenakan mudah dibersihkan karena sifatnya tidak seperti pohon yang keras. Tanaman semak dan perdu juga banyak buahnya, seperti mentimun, markisa, dan juga banyak tanaman semak lainnya yang menghasilkan vitamin dan juga sayur-sayuran. Anak yang ketiga berkata, "Tanpa tanaman atau tumbuhanku, yaitu bunga, maka lingkungan tidak akan menjadi indah. Bahkan oleh karena bunga diciptakan berbagai banyak obat." Namun anak yang keempat berkata, "Tanpa sayur,
maka tidak akan ada gizi di antara manusia, sehingga tanaman saya seperti sayurlah. Tanpa sayuran, maka makanan manusia tidak akan enak. Demikian juga anak yang kelima berkata, saya memiliki tanaman-tanaman obat. Tanpa obat tidak akan ada yang namanya kesembuhan. Lalu mereka memandang anak yang keenam, yaitu rumput. Mereka berkata bahwa tanaman anak yang keenam tidak begitu berarti. Namun anak keenam berkata, tanpa rumput, maka semua tanaman kalian akan habis dimakan binatang yang memakan tumbuh-tumbuhan. Lalu anak yang ketujuh datang dan berkata kepada anak yang pertama sampai anak yang keenam, saudara, saudari, tanaman kalian tidak akan tumbuh tanpa adanya air dan tanah. Sehebat apapun tanaman kalian tanpa tanah dan air, ia tidak akan hidup. Maka Tuhan menciptakan semua tanaman itu baik, dan jikalau Tuhan tidak memberikan pertumbuhan, tanaman itu tidak akan ada gunanya. Melalui ilustrasi ini mengajarkan kita bahwa seringkali manusia merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, merasa superior dibandingkan sesamanya melalui jabatan, keuangan, kekayaan, pendidikan. Karena merasa superior, terkadang dia memikirkan bahwa pikirannya atau keputusannya lah yang terbaik tanpa mendengarkan pendapat orang lain. Itulah ciri-ciri seperti anak tadi. Sekalipun kita memiliki banyak kemewahan, banyak harta dan kekayaan, kita tidak boleh menunjukkan sikap dan tindakan merendahkan orang lain atau merendahkan sesama kita atau merendahkan keluarga kita, meskipun kita memiliki banyak harta dan jabatan dibandingkan sesama kita. Bahkan merasa kerohaniannya lebih baik dibandingkan sesamanya, bahwa dia berkata, aku orang baik sedangkan mereka orang yang tidak baik. Demikian jugalah di dalam firman Tuhan ayat pertama sampai ayat yang kelima ini, di mana orang-orang Israel pada saat itu memahami bahwa orang yang mengalami musibah adalah orang-orang yang sangat jahat, sehingga mendapat hukuman musibah dan bencana seperti itu. Yesus menunjukkan kepada mereka tentang kesombongan rohani mereka yang merasa lebih baik kerohaniannya dibandingkan sesamanya. Yesus menunjukkan bahwa semua manusia itu bersalah di hadapan Tuhan. Yesus menegur mereka bahwa mereka tidaklah lebih baik dari orang yang dipersembahkan Pilatus. Demikian juga mereka tidaklah lebih baik dari 18 orang yang tertimpa oleh menara di Siloam. Yesus menegur mereka, apabila mereka tidak bertobat, mereka juga akan mengalami yang namanya kebinasaan, sama seperti orang yang mereka anggap lebih jahat daripada mereka. Karena bencana mereka anggap sebagai keberdosaan, mereka bukan malah menghibur keluarga yang terkena bencana, namun mereka malah turut menghakimi, malah turut untuk mengutuk keadaan mereka, mengutuk orang yang kita rasa lebih jahat daripada kita.
karena kita sudah membuat patokan atau tolak ukur kebaikan, kita merasa lebih baik daripada mereka. Suatu contoh, ada orang yang mengalami musibah, yaitu anaknya hamil di luar nikah. Kemudian kita mengambil sikap menghakimi mereka bahwa kita merasa lebih baik daripada orang yang hamil di luar nikah itu. Namun kita tidak memandang bahwa kita juga adalah orang yang bersalah. Mengapa kita tidak menghiburkan orang yang mengalami bencana ataupun musibah agar mereka turut bertobat dan juga balik ke dalam jalan Allah? Mengapa kita memandang rendah mereka sehingga kita merasa lebih baik daripada orang yang hamil di luar nikah? Kita malah menertawakan orang yang terkena musibah itu. Kita malah menggosipi mereka dibandingkan datang ke rumah mereka untuk menghiburkan mereka, menguatkan mereka. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa semua orang pasti mengalami penghukuman dari Tuhan dikarenakan kejahatan-kejahatannya. Tidak ada satu orang pun yang terluput, sekalipun kita adem-adem saja dan juga tidak mengalami apa-apa dalam kehidupan di masa kini. Bertobat adalah kunci. Kita tidak binasa dan kita akan diselamatkan. Bertobat yang dimaksud adalah bahwa kita berbalik dari kehidupan yang jahat menuju kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan, di mana kita menjadi eklesia yang sudah dipindahkan dari gelap ke terang. Artinya, segala sifat-sifat, segala keinginan-keinginan jahat sudah kita sangkal di dalam diri kita. Bertobat dapat diartikan bahwa kita sudah dilepaskan dari perhambaan dosa lewat cinta kasih Kristus kepada kita yang menebus kita di kayu salib. Pengorbanan itulah yang harus kita terima di dalam hati kita, dan kita harus menjaga kebenaran itu di dalam hati kita, karena kita telah dibenarkan, bukan karena kehebatan kita sehingga kita dapat membenarkan diri, tapi kita dibenarkan di hadapan Tuhan oleh karena penebusan Yesus Kristus. Karena Yesus sudah membayar mahal kita dengan darahnya, marilah kita semua menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita menundukkan jiwa, tubuh, dan roh kita kepada Kristus. Kita sudah mentaklukkannya, sudah menundukkannya di dalam Kristus yang dikuatkan oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kita disanggupkan untuk melakukan setiap kehendaknya, yaitu kasih, iman, dan pengharapan. Namun seringkali banyak yang terkena penyakit besokisme. Segalanya berbicara tentang besok, 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 dan besok. Demikian juga dalam hal bertobat. Dalam hal ini bisa kita katakan bahwa ketika kita ditawarkan pertobatan, maka kita selalu berkata tentang besok. Kenapa kita harus takut tidak bertobat dan kita harus melakukan mulai hari ini juga? Dikarenakan jikalau kita tidak bertobat, kita harus takut bahwa kita sudah disesatkan semakin jauh, dan kita tenggelam di dalam kegelapan yang paling gelap. Bahkan kita harus takut kita tidak bertobat, dikarenakan hidup kita tidak berarti, tidak ada gunanya lagi. Kita sudah kehilangan jati diri. Kita bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya kita inginkan, tujuan hidup kita di dalam hidup ini.
kita melakukan segalanya dengan sia-sia. Bahkan kenikmatan yang kita alami itu akan berujung kepada penyesalan. Semakin lama kita bertobat, maka semakin banyaklah nanti penyesalan itu di dalam hati kita. Sebab jika kita sudah mengetahui pengetahuan tentang kebenaran, maka tiada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Maksudnya ialah kita sudah mengetahui kebenaran bahwa Yesus menebus dosa manusia, dan kebenaran itu mengajarkan kita sudah menerima Dia lewat baptisan. Namun apabila keselamatan yang telah kita terima itu kita permainkan, maka tidak akan ada lagi yang namanya pengampunan. Kita tahu itu kebenaran, namun tidak kita terima, tidak kita lakukan, justru kita menyangkalnya. Mengikut Tuhan pasti ada harganya, tidak mengikut Tuhan pun pasti ada juga harganya. Marilah kita menanggapi panggilan kasih Kristus kepada kita. Di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9, Yesus memberikan kesempatan kepada orang-orang yang belum berubah lewat sebuah perumpamaan di mana seorang pemilik kebun meminta agar pohon ara itu untuk ditebang. Namun tukang itu berkata bahwa izinkanlah pohon ara itu untuk berbuah setahun lagi, kemudian ditebang. Apakah maknanya? Pohon ara itu melambangkan kita sebagai orang-orang yang jahat, sedangkan pohon anggur itu melambangkan orang-orang yang baik, yang sering kita sikut pertumbuhannya. Begitu juga pemilik anggur itu, pemilik kebun itu ialah Allah Bapa, dan tukang kebun itu adalah Yesus sebagai pemimpin dan para pemberita Injil yang mengajarkan bahkan berusaha membuat pohon ara itu bertumbuh. Kehadiran kita sebagai pohon ara atau orang yang bertobat seringkali merugikan orang-orang yang baik atau pokok anggur, yang membuat mereka tersakiti, bahkan tidak memperdulikan keadaan mereka asalkan keegoisan kita itu dapat tercapai. Karena kejahatan kita, orang yang baik pun terkadang menjadi terpengaruh. Bahkan seringkali kejahatan kita merugikan mereka. Marilah kita sebagai pohon ara agar kita bisa bertumbuh, agar sebelum datang waktunya penebangan, kita telah berbuah di hadapan Sang Pemilik. Amin, kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sudah merenungkan firman-Mu. Mulai hari ini Bapa, kami membuat komitmen kembali meninggalkan segala dosa dan kejahatan kami. Selidiki hati kami ya Tuhan, agar hati kami semakin mencintai dan menghormati-Mu. Kami serahkan hati kami, keluarga kami, pekerjaan kami, seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semuanya.